Komunikasi bukan tentang berbicara, tetapi semua unsur pada diri kita. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Gaza. Saat ini aku sedang membangun media aku yang fokus untuk membahas komunikasi tim dan organisasi, yang khususnya pada interpersonal communication. Saat ini media yang aku jalankan ada di Instagram dan di YouTube. Ya, selain media, aku juga menjalankan konsultan aku pribadi dengan nama Secom Consultant yang kita fokus untuk pengembangan strategic interpersonal communication pada sebuah tim atau organisasi bisnis. Oke, tanpa berlama-lama, ya aku akan menampilkan visual, tapi aku akan menjelaskan dulu secara sederhana apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses transmisi pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dan menghasilkan feedback tertentu. Kita bisa tarik garis bawah, yaitu adalah transmisi pesan. Nah, pesan teman-teman, itu nggak cuma hanya dari berbicara. Kelima panca indera yang kita rasa ini, itu bisa mendapatkan pesannya masing-masing. Kita mulai dari indera penglihatan. Ya, kita bisa melihat, oh di sana misalkan ada meja. Di sana misalkan ada buku. Nah, itu memberikan pesan juga. Atau dari indera pengecap. Ya, kita merasakan suatu makanan. Ada rasanya manis, asam, gurih, ya, itu memberikan pesan juga. Atau indera penciuman. Kita bisa nyium wangi bunga melati, bunga mawar, bau kopi. Ya, itu juga memberikan pesan kepada diri kita. Nah, jadi kalau misalkan aku analogikan, kita bisa lihat visualnya, ya, di tengah itu ada lingkaran, ya kan? Dan di tengahnya banget, itu ada 5 panca indera kita. Ada sight, hearing, smell, taste, sama touch. Nah, itu semua memberikan pesan. Ya, makanya di sini kalau kita bisa bagi dua, komunikasi itu terjadi dengan 2 cara. Ada verbal sama non-verbal. Kalau verbal menggunakan berbicara, ya bicara kita. Kalau misalkan non-verbal, bisa dari ya bagaimana postur tubuh kita, bagaimana wangi diri kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berjalan. Ya, itu semua juga memberikan pesan, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan komunikasi itu cuma bicara doang, kita ngerti aja untuk bisa bicara dengan baik, ya itu nggak cukup. Kita harus tahu, kita kalau misalkan mau memanfaatkan semua potensi untuk berkomunikasi, kelima panca indera ini harus kita miliki. Oke, kita udah fokus kepada 5 panca indera. Sekarang kita coba lebih melebar lagi. Ada space. Ada space yang menyelimuti 5 panca indera itu. Nah, space ini apa? Space ini adalah tempat kita berkomunikasi. Kalau misalkan saat ini aku berkomunikasi dengan teman-teman di ruangan yang nyaman, ya, ruangan yang nyaman, ruangan yang wangi, ruangan yang nggak ramai, ya kan, ruangan yang kedap suara, kita berkomunikasi akan lebih mudah. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan kalau misalkan teman-teman sedang melakukan negosiasi dengan seseorang, atau misalkan teman-teman sedang ada masalah dengan temannya atau dengan sahabatnya dan mau ngomongin secara kekeluargaan, ya kan, kita nyari tempat yang nyaman buat ngobrol. Gak mungkin dong kita nyari tempat misalkan di kafe yang lagunya tuh berisik, ya, sampai buat ngomong pun harus teriak. Nah, itu gak mungkin, ya kan. Nah, makanya space di sini itu memiliki peran dari kelima panca indera kita untuk kita berkomunikasi. Oke? Dan di luar lingkaran biru ada how dan what. Ya, kita saat berkomunikasi kepada seseorang, ya, untuk seseorang mempersepsikan diri kita, kita harus tahu bagaimana kita berkomunikasi. Ya, tadi kan kita nggak fokus kepada berbicaranya aja, tapi fokus juga ke 4 panca indera sisanya, ya kan? Dari bagaimana itu bagaimana dan apa yang kita komunikasikan. Nah, hal ini akhirnya mempersepsikan diri kita saat kita berkomunikasi. Kita tahu how dan what-nya, dan kita memanfaatkan juga space dari kita berbicara, ya, dari kita berkomunikasi, dan juga memanfaatkan kelima panca indera kita. Makanya kadang ini sedikit berbahaya, ya, sedikit berbahaya dan sedikit kurang enak didengar. Misalkan ada orang yang dari segi berbicara itu sangat bagus, ya kan, dari segi kata-katanya udah menarik banget, tapi maaf, dari segi fisik misalkan kurang mendukung, ya. Misalkan kayak orang yang istilahnya nggak mandi 30 hari, atau orang yang dekil banget. Nah, biasanya kata-katanya itu, ya, apa yang keluar dari mulut dia bisa dibantah sama seseorang. Dan bahkan seseorangnya itu, ya, orang lain nggak merespon dari bicaranya dia, tapi merespon dari bagaimana penampilannya dia. Nah, itu kan bahayanya. Kita harus mengerti, ya, kalau komunikasi itu bukan soal berbicara aja, tapi kelima panca indera ini semuanya bermain. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Kalau misalkan kita lihat di visualnya, itu ada batang warna biru muda banget, ya. Ya, ada gambar time yang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, tadi kita udah berbicara tentang space-nya.
kita harus berbicara tentang time juga. Karena komunikasi ya itu memiliki pesan yang berbeda, memiliki persepsi yang berbeda ya dengan ruang dan waktu yang berbeda. Misalkan teman-teman hari ini punya janji untuk ketemu klien di jam 7 pagi. Ya, atau kepagian jam 8 pagi. Tapi teman-teman datang jam 9 kurang 5. Misalkan berarti 8.55, ya kan? Wah, pasti kita bisa dicap sebagai orang yang nggak disiplin, orang yang nggak tanggung jawab, orang yang setengah-setengah, ya kan? Orang janjiannya jam 8, kok datangnya jam 9, ya kan? Nah, itu akhirnya bisa menimbulkan pesan yang berbeda. Karena waktu yang udah ditentukan, misal kita harusnya datangnya jam 8, tapi kita datangnya jam 9. Atau kalau misalnya kita niatnya jam 8, tapi kita udah datang jam 7.30. Wah, kita akan lebih dihargai, ya kan? Orang itu akan merasa, wah ini orang datang 30 menit sebelum janji kita. Aku respect banget lah dengan orang seperti ini, gitu kan? Pasti ada hal-hal seperti itu. Makanya ketika kita berkomunikasi, pastikan juga time-nya bermain, ya. Atau misalkan dalam komunikasi asinkronus atau komunikasi dalam dunia digital. Teman kita berkomunikasi di jam 7 pagi dan kita baru balas jam 7 malam. Ya, apakah topiknya udah basi? Ya, kemungkinan udah basi gitu. Atau ada teman kita yang lagi curhat, ya, atau klien kita ada masalah gitu ya pagi-pagi, tapi kita jawabnya malam. Apa yang terjadi? Ya, kita kelihatannya nggak merespon dia dengan baik. Yang padahal kita menjawabnya oke banget nih, ya, dari segi jawaban memberikan solusi. Tapi waktunya telat, ya kan? Yang akhirnya bermasalah persepsi kita di dirinya dia. Ya, jadi kita balik lagi, kalau misalnya komunikasi itu tentang ruang, waktu, dan juga kelima panca indera kita. Dan terakhir, selama perjalanannya waktu ini, itu akan selalu ada pesan yang masuk, ya, pesan yang bertukar, yang bertransmisi. Ya kan, kalau misalkan kita geser si biru ini di awal, ya time di awal, memberikan pesan juga, ya kan, yang tadi, kalau misalnya kita niatnya datang jam 8, kita janjian jam 8, kita datang jam 7, kita akan lebih dihargai, ya kan? Kita akan lebih di-respect. Tapi kalau misalkan kita datangnya di akhir-akhir, ya, kalau misalkan si birunya ini sebelah kanan, ya kan? Kita dicap sebagai orang yang males, yang nggak tanggung jawab, dan yang nggak disiplin. Ya, jadi itu dia analogi dari komunikasi, bukan soal berbicara. Tapi mengerti kalau misalkan untuk penangkapan sebuah pesan atau pemberian sebuah pesan, kelima panca indera dari seorang manusia itu juga bermain. Ya, bahkan ruang dan waktu saat kita berkomunikasi itu juga mempersepsikan sesuatu yang berbeda. Oke, jadi itu aja dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan pada kehidupan teman-teman, baik di lingkup keluarga, lingkup masyarakat, atau lingkup profesional.